Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Iqbal Bomo. Tepatnya hari ini hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Membahas tentang teknik yang telah saya pelajari dan saya gunakan selama ini. Kebetulan banyak yang menghubungi saya ingin mengenal ya lebih dekat tentang apa dan bagaimana teknik yang saya gunakan dalam trading forex. Tonton terus video ini, semoga ada manfaatnya. Mungkin selama ini teman-teman memang ada yang bertanya teknik apa yang saya gunakan setiap saat saya trading ya. Ini saya menggunakan teknik yang namanya TBST yang mempunyai arti yaitu trade bank dan smart trade. TBST ini dipopulerkan atau sang foundernya itu dari Malaysia yang saya sebut itu namanya Bang Din ya, atau kalau dalam grup biasa paling senang kalau dipanggil Adik Din. Sebelum teknik ini dipublish ke halayak ramai, beliau memang mengambil masa yang panjang sekitar 5-7 tahun untuk mengkaji teknik ini sehingga menghasilkan suatu kerangka kerja. Di sini saya tidak mengatakan yang mana teknik TBST ini merupakan teknik yang profitable ya, tidak seperti itu. Jika teman-teman sudah berkecimpung di dalam dunia trading forex, sangat banyak dan sangat beragam ya teknik yang disediakan, tergantung kita mau pilih yang mana. Ada yang menggunakan indikator, ada yang namanya fundamental dan lain-lain. Singkat cerita, saya kenal trading forex sekitar 2009. Kemudian nanti pada tahun sekitar 2012 saya menemukan teknik ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan dengan teknik ini. Di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk menggunakan teknik ini, tidak seperti itu ya. Di sini saya hanya ingin share karena memang ada yang mau hubungi saya ya. Karena di video sebelum-sebelumnya saya hanya membuat video tentang entry saya ya. Artinya tidak terlalu luas dan mungkin teman-teman tidak tahu teknik apa yang saya gunakan. Itulah singkat tentang apa itu TBST. Dan sekedar kaman juga, teknik TBST ini dia hanya mengandalkan yang namanya pola candlestick. Di sini tidak ada yang namanya indikator ya, kecuali Fibo yang saya sudah modif, itu pun hanya ingin mengetahui seberapa besar volume ketika market membuat repair atau koreksi, hanya itu saja. Di awal-awal sejak saya belajar TBST tidak ada indikator seperti itu. Ini hanya pengembangan dari beberapa admin di TBST sebelumnya. Dan hingga sekarang TBST ini memang sudah mengalami perkembangan ya. Ada yang namanya Go to Impossible, terus ada yang namanya Diamond State dan lain-lain. Tapi saya masih bertahan dengan teknik yang lama, teknik yang pertama saya pelajari. Dan untuk TBST ini kita fokus pada time frame H1 ya. Karena di sini kita tidak untuk scalping, di sini kita lebih kepada intraday bahkan long term. Dan di TBST ini juga, jika teman-teman memang ingin belajar dengan teknik ini, kita dianjurkan untuk melukis ya. Melukis di sini yaitu kita mencari beberapa pola di market lepas atau di
tahun-tahun kemarin. Kita lukis, kita berikan keterangan, kemudian kita pahami. Hari-hari kita buat seperti itu, insya Allah teman-teman akan terbiasa, dan ketika di live market nanti, secara tidak langsung minda atau memori dari teman-teman itu semacam kita merasa terpanggil ya, artinya oh, pergerakan ini pernah terjadi, saya pernah melukisnya. Jadi dengan gambaran seperti itu kita akan mudah untuk membaca pergerakan di beberapa jam selanjutnya. Jadi seperti itu cara pertama ya. Kalau teman-teman ingin belajar teknik ini, kita memang harus banyak melukis. Kemudian dari lukisan itu kita pahami, kita lukis secara berulang-ulang. Apalagi di saat seperti ini ya, di hari Sabtu atau Minggu kan kebetulan memang lagi libur. Itu biasanya saya gunakan waktunya untuk melukis market-market lepas. Saya beri keterangan, kemudian saya pahami, terkadang saya print ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk langkah pertama jika ingin mempelajari teknik ini, teman-teman harus tahu dulu ada beberapa hal yang harus dikuasai dalam TDST. 10 hal yang harus dikuasai dalam TDST. Yang pertama yaitu masa. Masa ini dia artinya jam, hari, bulan, karena dalam tempo tersebut kekuatan market itu akan berbeda-beda. Yang kedua yaitu bentuk atau pola pergerakan market yang berulang-ulang. Ya, karena memang pada pergerakan trading forex ini pergerakannya memang berulang-ulang ya, mungkin hanya beda pada jam, hari, bulan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu size, ukuran candle tiap jam. Yang keempat volume, yaitu ukuran atau kekuatan market dalam beberapa jam. Yang kelima sifat, yaitu kebiasaan yang sering terjadi atau tabiat. Contohnya seperti wanita, dia memang suka memakai make up ya, itu memang sudah tabiat. Yang keenam trade market, yaitu tipuan, seolah-olah dia turun tapi ketika kita follow justru dia balik arah. Itu yang dimaksud dengan trade market. Yang ketujuh repair reverse, yaitu penstabilan harga, biasa juga umumnya orang mengenal dengan sebutan koreksi pada pergerakan yang baru. Yang kedelapan kekuatan maksimal, yaitu volume rata-rata pergerakan dalam tempo atau dalam range harian. Yang kesembilan permasalahan market, yaitu reverse doji, karena biasanya ketika kita follow kadang akan muncul formula doji ya. Ini bisa jadi sebagai masalah dalam entry kita. Dan yang ke-10 pembatalan market, artinya market tidak layak untuk kita ikuti. Lebih baik kita berdiam diri saja. Ini dasar-dasarnya saja. Kalau saya kupas secara tuntas dan lengkap, mungkin akan memakan waktu yang sangat panjang ya. Ini saja yang perlu teman-teman ketahui saat mau menggunakan teknik TDST. Insya Allah nanti dalam beberapa hari atau beberapa waktu ke depan saya akan melanjutkannya dalam sesi yang kedua. Untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup ini saja dulu. Semoga ada manfaatnya, dan jika dirasa
video-video dari saya ada manfaatnya, saya mohon dukungan berupa like, komen, share, dan subscribe. Serta teman-teman jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu video dari saya, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.